Pulau Penjara. Legenda dan teror di Laut Jakarta. Sebuah pulau kecil yang terletak jauh di luar pantai Jakarta. Pulau Penjara dikenal dengan sejarah kelamnya. Dulu, pulau ini digunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik dan kriminal yang tak pernah mendapat kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Konon, para tahanan yang mati di sana tidak benar-benar pergi, tetapi tetap terperangkap di pulau itu, mengganggu siapa saja yang berani menginjakkan kaki di tanahnya. Pada suatu hari yang cerah namun penuh misteri, 4 orang yang terdiri dari seorang insinyur, seorang arkeolog, seorang fotografer, dan seorang jurnalis memutuskan untuk menjelajahi pulau ini. Mereka mendengar banyak cerita tentang kejadian-kejadian aneh di pulau tersebut dan memutuskan untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos belaka. Andi, seorang insinyur yang sangat rasional dan logis, dia tertarik pada struktur bangunan tua di pulau itu dan ingin menyelidiki lebih lanjut. Rina adalah arkeolog yang bersemangat dan selalu mencari bukti sejarah. Dia percaya bahwa setiap tempat yang tampaknya berhantu pasti menyimpan jejak sejarah yang menarik. Dian berperan sebagai fotografer yang selalu mencari momen unik, bahkan jika itu berarti mengambil risiko. Dia tertarik pada estetika pulau yang terabaikan. Budi seorang jurnalis yang selalu ingin mencari cerita besar. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib, tetapi penasaran apakah ada cerita yang bisa dia liput dari pulau ini. Mereka berangkat dengan kapal nelayan menuju pulau itu, yang hanya bisa dijangkau dengan perahu kecil, karena tidak ada pelabuhan resmi. Suasana di sekitar pulau sangat sunyi. Meskipun laut tenang, ada rasa tidak nyaman yang menggantung di udara. Setibanya mereka di pulau, suasana yang mereka rasakan jauh berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Hutan lebat dan reruntuhan bangunan lama yang hancur menciptakan atmosfer yang angker. Andi segera mulai mengeksplorasi bangunan-bangunan tua itu, mencari tahu lebih banyak tentang struktur dan arsitektur yang ada di sana. Rina mengumpulkan puing-puing untuk menganalisisnya, sementara Dian mengambil foto-foto dari setiap sudut pulau, mencoba menangkap aura misterius yang ada di sekitar mereka. Namun, setelah beberapa jam berada di pulau itu, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu senter mereka berkedip-kedip, suara langkah kaki yang tidak terlihat terdengar di antara pepohonan, dan ada sensasi dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. "Apakah kalian merasa itu?" tanya Budi, yang mulai merasa gelisah. Andi mengangguk. "Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Saya merasa ada sesuatu yang mengawasi kita." Rina yang sedang memeriksa reruntuhan bangunan tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah pucat. "Kalian harus lihat ini," katanya, menunjuk ke sebuah ruangan yang tersembunyi di balik puing-puing. Di dalam ruangan itu, ada banyak gambar-gambar dan tulisan-tulisan aneh di dinding, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang pernah terperangkap di pulau itu. Namun, ada satu hal yang membuat mereka ketakutan. Di sudut ruangan itu, ada sebuah kursi kayu yang tampaknya baru saja dipindahkan, padahal tidak ada orang lain di sana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berat yang datang dari dalam pulau. Suara langkah kaki yang berdebum, berat, dan seperti mengikuti mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke kapal, tetapi kapal yang mereka gunakan untuk datang sudah hilang. "Apa yang terjadi? Kemana kapal itu?" tanya Dian panik. Andi mencoba menenangkan mereka. "Jangan panik. Mungkin ada nelayan lain yang membawa kapal itu. Kita bisa mencari jalan keluar." Namun, semakin mereka menjelajahi pulau, semakin banyak kejadian yang tidak bisa mereka jelaskan. Satu persatu, mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Seolah-olah ada yang mengikuti langkah mereka. Di saat mereka berusaha mencari jalan keluar,
Mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di dalam salah satu bangunan yang lebih besar. Begitu mereka masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. Cahaya senter mulai redup dan mereka terjebak dalam kegelapan total. Suara aneh terdengar di sekitar mereka. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Suara itu bergema, meskipun mereka tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Panik mulai melanda, dan saat itu juga, satu persatu dari mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Rina melihat bayangan seseorang yang berjalan melewatinya. Budi merasa seolah-olah ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Dian mendengar suara bisikan yang tidak bisa dipahami, dan Andi merasakan sebuah kekuatan berat yang seakan menariknya ke dalam tanah. Di tengah kekacauan itu, hanya Andi yang berhasil menemukan celah kecil di dinding bawah tanah. Dengan usaha yang keras, dia berhasil keluar. Tetapi saat dia menoleh, dia melihat hanya satu bayangan samar dari rekan-rekannya yang masih terperangkap di dalam. Andi berhasil melarikan diri dari pulau itu. Namun saat dia kembali ke kota, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang mengikutinya. Setiap malam, dia mendengar suara langkah kaki berat dan kadang-kadang dia melihat bayangan gelap yang menunggunya di sudut ruangannya. Dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar berhasil melarikan diri atau apakah pulau penjara masih mengejarnya. Setelah Andi berhasil keluar dari ruangan bawah tanah, udara di luar terasa lebih segar meskipun malam sudah mulai menyelimuti pulau. Langit yang gelap hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat, menciptakan atmosfer menakutkan yang semakin mencekam. Ia berlari menuju bagian utara pulau, berharap menemukan jalan keluar menuju pantai, namun langkahnya terasa berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan, dia bisa melihat hutan lebat yang bergerak seolah ada yang bergerak di antara pepohonan. Andi berlari lebih cepat, nafasnya terengah-engah. Tidak hanya fisik yang lelah, tetapi pikirannya juga kacau. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Mengapa dia satu-satunya yang bisa keluar? Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya, semakin mendekat. Andi menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya bayang-bayang yang melintas di antara pepohonan. Seolah-olah dia sedang diburu oleh sesuatu yang tak terlihat. Rina, Budi, Dian, teriak Andi, berharap mereka mendengarnya dan datang menolong. Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membalut pulau itu. Malam itu, Andi menemukan sebuah jalan setapak yang tampaknya membawa ke arah pantai. Meskipun langkahnya penuh ketidakpastian, ia merasa dorongan untuk keluar dari pulau itu semakin kuat. Namun, saat ia hampir mencapai ujung jalan, langkahnya terhenti ketika sebuah sosok muncul di depan matanya. Sosok itu tampak kabur, seolah-olah bayangan yang tak bisa dipahami. "Siapa?" Andi bertanya. Suaranya gemetar. "Apakah kamu salah satu dari mereka?" Sosok itu bergerak mendekat, lalu berhenti tepat di hadapannya. Wajahnya tidak jelas, tetapi Andi bisa merasakan tatapan yang menembus jiwanya. Tanpa bisa mengontrol diri, Andi mundur, dan saat itu, sosok itu menghilang begitu saja. Andi merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Dia merasa seperti sedang berada dalam sebuah perangkap yang tak bisa ia hindari. Setibanya di pantai, Andi tidak menemukan kapal yang ia harapkan. Ia memeriksa seluruh garis pantai, tapi tidak ada tanda-tanda kapal nelayan. Pulau itu seolah menelan kapal yang mengantarnya ke sana. Dengan perasaan yang semakin cemas, Andi berjalan sepanjang pantai, memandang jauh ke arah laut, berharap melihat cahaya dari kapal yang bisa membawanya kembali ke daratan. Saat itulah, dia mendengar suara bisikan lembut yang terdengar jelas di telinganya, meskipun tidak ada orang di dekatnya. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi." Andi menoleh,
tetapi hanya ada gelap yang menyelimuti setiap sudut pulau itu. Ketakutan semakin menguasai dirinya. Apakah dia akan menjadi satu-satunya yang selamat? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di pulau ini? Di dalam pulau, keempatnya sebelumnya telah terperangkap dalam kegelapan ruang bawah tanah. Rina, yang sebelumnya merasa adanya makhluk yang mengikuti langkah mereka, kini hanya bisa berpegangan erat pada Dian, yang hampir tidak bisa bernapas karena terjebak dalam ketakutan. "Budi, di mana Budi?" tanya Rina dengan suara tercekat. Dian yang sudah lelah dan kehabisan tenaga hanya bisa menggoyang-goyangkan kepala. "Aku tidak tahu, kita harus keluar dari sini, tapi bagaimana?" Tiba-tiba, mereka mendengar suara berat yang semakin dekat. Ada derap langkah kaki yang semakin keras dan terasa seperti menghantam dinding ruangan bawah tanah. "Dari mana suara itu datang?" tanya Rina panik. "Semuanya tenang," jawab Dian, berusaha menenangkan diri. Meskipun terlihat jelas bahwa dia sendiri takut. "Cobalah untuk tetap tenang. Kita harus mencari jalan keluar." Namun, dalam kebingungannya, Rina merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Sebuah tangan yang dingin dan kasar menyentuh bahunya. Saat dia menoleh, dia hanya melihat ruang kosong, tapi tangan itu tetap terasa menempel di kulitnya. Rina berteriak ketakutan, membuat Dian menoleh. "Ada yang menangkap kita. Kita harus keluar sekarang juga," serunya dengan panik. Namun, sebelum mereka bisa berlari, sebuah suara keras terdengar, seperti pintu besar yang ditutup dengan sangat cepat, mengunci mereka di dalam. Mereka mulai berteriak, berusaha mencari jalan keluar, namun semuanya tampak sia-sia. Waktu malam terakhir di pulau penjara berjalan begitu lama, seolah-olah mereka terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah berada di pulau itu selama 1 hari, 2 hari, atau lebih. Setiap langkah mereka semakin dipenuhi rasa takut yang dalam. Tiba-tiba, setelah berjam-jam mencari-cari jalan keluar, Andi kembali muncul. Namun dia tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong dan kosong. Kalian masih hidup?" Andi bertanya, suaranya serak. "Kenapa kamu di sini? Kenapa kita terjebak?" tanya Rina, bingung melihat keadaan Andi yang tampak semakin terasing. Andi hanya bisa menatap kosong ke arah mereka. Kapal itu hilang. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar, tapi kalian tidak akan bisa keluar. Pulau ini akan menelan kalian semua." Kebingungan dan ketakutan melanda mereka ketika suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka. Di luar, mereka bisa mendengar derap langkah yang semakin mendekat. Hanya ada satu jalan keluar yang mungkin. Andi mengarahkan mereka ke sebuah jalan sempit di sisi pulau yang ia temukan sebelumnya. Namun, seiring mereka berjalan, suasana menjadi semakin mencekam. Langkah mereka semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Saat mereka tiba di ujung jalan, Andi merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Rina, Budi, dan Dian tidak terlihat. Andi berbalik hanya untuk menemukan bahwa mereka sudah tidak ada lagi. Di tempat mereka berdiri sebelumnya, hanya ada kegelapan yang menelan segalanya. Andi berlari, nafasnya terengah-engah. Hanya dia yang berhasil keluar. Tapi ketika Andi akhirnya berhasil mencapai pantai, kapal yang sebelumnya tidak ada, kini terlihat datang dari kejauhan. Namun, saat dia hendak melompat ke kapal itu, dia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh tengkuknya. Seketika itu, dia tahu bahwa pulau penjara belum selesai dengan dirinya. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.